Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula sayyidi kulli muktafal arabiyyil hashimiyil mustafa wa alihi dawil huda man syubbihu bi anjumin fil ihtida. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan berkah, ibu-ibu hadir majelis taklim Al-Ittihad Perumahan Permata Pamulang, Kecamatan Setu. Ya betul. Pamulang kok Setu ya. Pemekaran. Saya berdoa semoga semuanya sehat, makin kaya, makin sejahtera, dan makin berkah. Dapat ilmu manfaat, dapat saudara atau persaudaraan yang makin lengket, makin kuat, sehingga saling menarik ke dalam surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, muliakan orang tua kita semua, Ketua Majelis Taklim Al-Ittihad, Ibunda Hajah Siti Bahzah Syamsuddin, Ibu MC, dan semua bunda yang saya muliakan. Semoga semuanya menjadi ibu-ibu yang mulia. Apa kabar ibu semuanya? Sehat? Bahagia? Alhamdulillah. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai umatnya, diakuinya, dan mendapat syafaatnya, dan masuk surga bersama dengannya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Menghangatkan suasana, mari kita baca bersama-sama bersolawat. Mau sholawat jibliyah atau yang lain? Ya terserah saya ya. Yang paling udah biasa enak jibliyah ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu jawab sekarang. Sallallahu. Ibu-ibu di Majelis Taklim apa namanya? Al-Ittihad, insyaallah hidupnya sehat. Saya lagi dikasih alergi nih. Insyaallah beroleh rahmat dari dunia hingga nanti di jannat. Sallallahu. Ada AC baru luar biasa. Sallallahu. Lebih semangat Bu. Di depan diisi nih biar
Maju kena syuting. Hidup insya Allah diberi bahagia jika selalu bersyukur menyembah Allah Ta'ala. Hidup sehat selalu sejahtera dari dunia hingga akhir masa. Sallallahu. Lebih semangat. Sallallahu. 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 Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arushal Khafiqaini Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arushal Khafiqaini Ya Muayyad Ya Mumajjad Ya Imam al-Qiblataini Ya Sallallahu Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Semangat tuh. Sallallahu. Lebih semangat. Sallallahu. Ya Nabi, ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Ibu, hari ini ada pemeriksaan kesehatan ya. Gimana kabar kesehatannya? Kenapa perlu ada pemeriksaan? Kenapa harus ada pemeriksaan? Biar tahu sehatnya apa sakitnya. Biar kok jawabannya beda-beda. Kenapa tiap bulan ada pemeriksaan kesehatan? Ibu-ibu, biar tahu sehatnya apa tahu sakitnya? Kan kenapa enggak cek kesehatan, kenapa cek kesakitan? Ya, biar tahu kondisi fisik ibu sampai di mana,
kesehatan atau penyakitnya. Ya kan? Tapi kenapa enggak cek iman? Hah? Enggak ada pengecekan iman ya Bu ya? Padahal perlu ditanya bagaimana kabar imanmu hari ini? Kaifal imanuka fi hadzal yaum, bagaimana iman kamu hari ini? Tanya itu setiap bercermin. Wajahku sudah semakin, wajah doang apa yang lain juga? Kelihatan di wajahnya, wajahnya sudah semakin tua. Tua itu pasti, betul enggak? Tapi sehat itu pilihan. Makin tua itu pasti, tapi imannya meningkat atau tidak itu pilihan. Makin tua itu pasti, tapi ngaji nambah ilmu itu pilihan. Karena ada nggak nambah-nambah, tiap minggu ngaji nggak ada nambah. Bacaannya saya dengar itu aja, nggak nambah-nambah. Maksudnya ibu yang ngaji, yang pengajian, ikut pengajian, udah dikasih ilmu, tetap aja masih sama. Ada nggak begitu sini? Hah? Mestinya setiap ngaji ilmunya setelah ilmunya tambah, amalnya juga Loh kok begitu? Karena setiap dapat ilmu wajib diamalkan. Ini mudah-mudahan makin soleha, karena kan kemarin kita udah ngomong tentang ibu terbaik. Sudah nggak marah lagi, sudah jadi orang yang sabar, betul? Memaafkan suami dan mantan suaminya. Walaupun udah nggak ada dimaafin nggak? Suami udah nggak ada, nggak pakai dong. Nggak pakai dong, dimaafin apa enggak? Dimaafin. Kalau pakai dong itu enggak ikhlas. Gimana Bu, sehat? Ya sehat dong, enggak sehat itu. Kalau ada dong ada dehnya itu enggak. Maka tanya iman ibu hari ini. Kalau sehat itu perlu dicek. Maka iman bagaimana? Kalau kekayaan perlu dicek apa enggak Bu? Ibu makin kaya apa makin menyusut juga kekayaannya? Halo? Makin kaya apa makin miskin? Gak dijawab. Makin kaya apa makin miskin? Makin kaya. Ya, alhamdulillah. Maka tema hari ini yaitu sehat, kaya, berkah. Mau apa enggak? Kalau sehat dicek tiap bulan ke sini, datang tim kesehatan dari Puskes. Banyak lagi tuh 2, 3, 4, 5. Kosong tuh puskesmas. Ibu dapat obat nggak tadi? Banyak atau sedikit? Ibu jangan bangga dengan banyaknya obat. Obat sampai 5 tuh, darah tinggi, kolesterol, asam urat, apalagi Bu? Tulang, terus gula, wah banyak banget, ada 5 obatnya. Diabetes, waktu dimakannya waktu makan, terus apalagi Bu? Sebelum makan, setelah makan, wah banyak macam. Jangan bangga dengan obat. Bagaimana agar itu obat selesai? Nah, pinter banget. Maka berpola hidup sehatlah. Wah, udah tua bagaimana Ustadz? Masih bisa apa enggak? Masih.
Obat buang. Ganti kalau pagi minum air hangatnya itu 1,5 gelas. Bangun tidur tuh segelas, glek, habis wudhu minum lagi 1/2 gelas. Nanti kencingnya putih, cakep tuh, bukan kuning sampai hitam. Ya Bu, ya. Sebelum tidur apa yang diminum? Air lemon 2 sendok, madu 2-3 sendok. Diaduk, kasih garam Himalaya. Diminum, itu membersihkan usus, darah, kolesterol. Bangun tidur fresh. Dan itu tiap malam bukan sekali-kali. Matanya biar sehat. Vitamin A-nya cukup. Kemudian ini pakai sifat di bawah. Tapi bukan yang kosmetik ya. Ini yang alami. Jadi saya ngelihat ibu kelihatan semua tuh. Itu emas kelihatan. Ibu ngelihat saya enggak? Saya tanya ganteng apa enggak? Nah yang ngomong enggak berarti matanya enggak ngelihat itu. Udah kabur. Saya tanya, ngelihat saya enggak sekarang di situ? Ganteng apa enggak? Itu matanya waras. Lah kalau bilang ngomong jelek, ya matanya berarti burem itu. Ada 100 orang yang ngomong 99 orang ngomong ganteng, 1 orang ngomong jelek, berarti matanya nggak bener 1 orang ini. Mata fisiknya dan mata hatinya, hasad, dengki. Bisa aja. Orang laki-laki aja WA saya, Ustadz ganteng, ngomongnya kayak gitu, itu laki-laki. Hah? Loh, orang bersyukur itu mengucapkan apa adanya. Loh. Mau laki, mau bencong, mau apa, kan lihat yang dilihatnya realnya. Ini lagi sedang saya ajarkan, kalau hati ibu sehat, ngomong bagus. Mata sehat berarti ngeliatnya bener, mulutnya bener, hatinya bener. Maka mata, hati keluarlah ucapan. Nah orang yang sehat salah satunya adalah pikirannya sehat. Kalau pikirannya ini adalah sakit, ngatain orang, mikir jelek, maka itu gampang sakit. Maka kenapa ibu takut makan yang berkolesterol? Kenapa takut makan bayam? Karena ibu takut ada makanya dia takut makan yang ijo-ijo. Padahal bayi kan makan bayam, anak-anak makan bayam, makan daun singkong, makan anak-anak itu kolesterol apa asam urat apa enggak? Berarti itu bukan masalah bayamnya, masalah daun singkongnya, tapi masalah ginjal ibu yang enggak sehat. Karena itu purinnya itu tidak bisa disaring, maka akibatnya numpuknya di sendi-sendi sehingga tangannya kaku, kakinya bengkak. Kenapa? Karena asam. Jalannya tutah. Baru umur 50 tahun udah gitu. Umur saya 56 nih. Lari Senayan muter sekali gak cukup. Ulangi Bu ya. Hidup sehat ternyata mulai dari berpikir baik. Ulangi, berpikir, berucap, dan berhidup. Hidupnya baik. Orang 40 tahun sudah bergantung obat.
Teman saya 35 tahun itu udah kena stroke. Teman saya yang sama-sama ustadz itu udah berpenyakit gula. Jalan sekarang susah. Suruh khutbah udah gak bisa, takut jatuh. Nyetir gak bisa ngelihat, matanya udah kena juga. Ya Allah, ternyata waktu remajanya dia tidurnya malam. Ngerokok, ngopi, bukan gak boleh, tapi pada waktunya maka akan sehat. Ya Bu, Bu, masih ada waktu gak ibu bisa sehat? Perbaiki pola hidupnya dengan pertama itu adalah pikirannya yang baik. Bangun tidur yang dibaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur pada Allah, Allah hidup lagi saya. Semalam saya mati, maka bacaannya Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana. Tuh. Alhamdulillah wahai Maha Suci Allah. Segala puji milik Allah. Alladzi ahyana. Alhamdulilladzi ahyana. Yang menghidupkan kami kembali. Ba'dama amatana. Setelah matikan kami semalam. Jadi orang tidur itu mati. Ibu bisa apa coba waktu tidur? Jawab, bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Berarti sebenarnya orang mati, dibolak-balik nggak bisa ngapa-ngapain. Terus rohnya kemana? Rohnya istirahat, jalan-jalan. Kalau mimpinya ke Mekah, rohnya ke Mekah. Keinjek orang, itu sakit. Rohnya sedang kemana main bola, lalu ketendang orang, kakinya sakit. Rohnya dikembalikan ketika bangun. Maka orang tidur baca doanya, Bismika Allahumma ahya wa amut. Bukan ya Allah hidupkan saya, tidurkan saya dalam keadaan hebat, mimpi indah, kemudian nanti ketemu bidadari atau bidadara. Kalau lagi jengkel sama suaminya, ya Allah ketemukan saya nanti ustadz yang ganteng itu. Main-main sama saya, jalan-jalan di taman. Enggak, baca doanya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan menyebut nama ya Allah, aku hidup dan aku mati. Jadi orang tidur itu siap mati. Orang yang gak siap mati gak bisa tidur. Makanya susah tidurnya. Minum obat baru bisa tidur. Bangunnya susah. Orang yang susah tidur bangunnya juga susah. Maka dia minum obat biar tidur. Ibu masak di dapur aja duduk blek tidur. Berarti ibu sehat. Berarti ibu pikirannya baik tanpa beban. Orang kaya susah tidur. Banyak utang. Tapi ibu duduk di angkot ngorok. Ya Allah. Kok tahu? Pernah lihat. Ibu ke Ciputat kan, naik di depan tidur. Wah ini ibu Al-Ittihad itu. Keluar di gang situ soalnya. Nah betapa hidup sehat itu kita yang milih. Coba jawab lagi Bu. Sehat itu pilihan apa takdir? Mau sehat apa sehat banget? Mau sehat banget apa sehat terus? Pilihnya yang itu, jangan ada yang katanya negatif. Maka katakan kepada Allah dengan afirmasi. Ya Allah, Engkau yang berikan kesehatan, sehatkan badanku, sehatkan mataku, sehatkan telingaku, sehatkan mulutku, sehatkan pikiranku. Bisa? Bisa? Katakan itu terus, sering begitu. Kalau ada pemeriksaan begini, sehat. Kadang-kadang sakitnya karena takut diperiksa.
Jangankan ibu, istri saya kan dokter. Itu waktu mau cek medical check up udah puasa dari semalam tuh. Lah kok malah naik gula dan darah tingginya. Ternyata sutris. Begitu saya dicek, lu kok normal, malah bagus nih. Ternyata saya biasa aja, udah biasa puasa. Sekarang juga puasa. Maka ibu tenang kalau ngundang saya setiap hari ke Senin itu nggak usah mikir minum dan bawa-bawaan ya. Karena saya puasa. Kalau ada. Allah Karim. Yuk sehat, yuk. Bilang yuk, yuk sehat. Dengan apa? Berpikir baik, berucap baik, berbuat baik. Itu semua mempengaruhi tubuh. Aduh beras naik, tol naik. Itu langsung mengkerut wajahnya, langsung cekot-cekot. Lalu setelah berpikir baik, berucap baik, berbuat baik, ibu makan makanan yang halalan thayyiban. Apa bu? Thayyiban. Makanan yang halal dan yang baik. Makan ayam halal apa enggak? Halal apa enggak? Kalau ngambil punya temennya? Ayamnya baik apa enggak? Ngambil punya temannya baik apa enggak ayamnya? Ayam tetap baik, tapi karena ngambil makanya deg-degan. Deg-degan itulah membentuk hormon. Jadi makannya kagak enak, takut ketahuan aku dimarahin. Nah itu menyebabkan tidak baik makanannya. Bukan makanan yang tidak baik, tapi karena pengaruh bukan thayyiban maka jadi penyakit. Maka tugas ibu sekarang adalah pola sehatnya ini diiringi pikiran yang baik, berucap yang baik, berbuat baik, makan minum yang halalan thayyiban. Betul? Lalu olahraga yang teratur sesuai dengan umur. Ulangi, olahraga yang teratur sesuai. Ustadz 7 Agustus gak usah ikut main bola, gak usah. Walaupun lucu. Karena yang memaksa gerak, memaksa lari itu bikin penyakit. Apalagi ikut naik panjat pinang, enggak usah. Ibu boleh mendonasikan dananya untuk itu, tapi ibu dan bapak jangan ikut. Karena yang sekali-kali dibuat untuk olahraga yang terpaksa itu bikin penyakit. Coba aja ibu gak pernah lari, tiba-tiba lari udah 3 bulan gak lari. Lari lagi pagi, memang kuat tapi nanti malam lihat. Walah setiap sendinya udah kayak apa rasanya. Olahraga itu yang teratur. Jalan pagi setengah jam, ini komplek udah cukup luas. Dari masjid sini ibu pulang salat subuh, keliling lewat jalan yang berbeda, sapa orang, ketemu orang, terus sampai rumah lapar makan minum itu sehat. Dan udah nggak pakai lagi gula ibu minumnya, pakai air putih. Kalau minum kopi, kopi yang pahit, bukan kopi yang manis. Saya juga minum kopi, tapi kopi yang gula aren. Ya, ada yang gula aren, kita pilih. Belinya kopi yang hitam, kemudian nanti dicampur gula aren biar ada manis-manisnya. Tapi kalau nggak manis juga, ibu lihat foto saya. Hah? Kan ibu minum kopi, udah kasih gula masih pahit juga. Ibu minum kopinya, lihat foto saya atau lihat di, kan ada profil Instagram, profil di WA kan ada tuh, diklik gedein terus lihat minum kopi. Jadi alhamdulillah tetap pahit. Bisa dong. Udah
olahraga teratur, jangan lupa Bu, orang tua dikunjungi kalau masih ada, kakak adik dikunjungi kalau masih ada, tetangga kiri kanan disapa, ditegur, jangan aja masalah. Maka itu sehat. Yang keempat, yaitu silaturahim dengan tetangga, dengan keluarga yang baik, itu akan membuat sehat. Alhamdulillah. Hubungan yang baik akan sehat, hubungan yang tidak baik akan sakit. Sudah pernah saya ceritakan, tetangga senggol trot motor, gubrak, ambruk, kemudian lecet. Kata si bapak, alhamdulillah maafkan ya Bu, tadi saya sambil pegang handphone jadi kena ibu deh. Kata ibu, enggak apa-apa, saya juga lagi buru-buru menjemput anak. Nanti motornya kita urus bareng-bareng ya, kita ke bengkel katanya. Depan aja itu ada bengkel motor. Ya ayo Pak. Bapak di mana? Saya di blok E. Ibu di blok C. Oh deket ya, gak pernah ketemu. Untung ketemunya karena serempetan motor. Coba jadikan yang positif. Kan silaturahminya lewat serempetan. Alhamdulillah. Di bengkel. Kok sendiri Bu? Iya, suami saya udah gak ada. Hah? Bapak juga sendiri, istri saya sudah udah meninggal tahun lalu. Jadi coach hotahe, alhamdulillah, bisa jadi sebab perjodohan karena kecelakaan, karena disambung jadi silaturahim, jadi kemuliaan. Alhamdulillah. Coba mata lo kemana? Ibu-ibu matanya itu enggak ini sen kiri berangkat belok ke kanan. Enggak, kalau marah-marah justru tambah sakit, cekot, dan nanti takut ketemu deg-degan terus. Mendingan BDK. Apa Bu? Apa tuh? BDK. Ulangi coba. Apa tuh? Berdamai dengan keadaan. Ulangi. BDK. Apa tuh? Damailah dengan keadaan, sayangi yang ditemui, berikan salam dan berikan ucapan yang doa kepadanya. Nikmat sekali hidup, insya Allah sehat, rohani dan jasmani. Nanti kalau rohani sehat, enggak perlu ke situ. Sehat saya Dok, saya sehat petugas. Kan di sini kan ada perawat, ada bidan. Ya Bu. Masih seneng yang keras. Tuh kalau mau sehat. Dan sekarang sedang coba terus diusahakan. Saya mengusahakan itu. Ditambah yang terakhir, ibadahnya yang cakep. Kalau ibadah cakep itu juga bikin sehat. Rukuknya benar, itidalnya benar, sujudnya benar. Itu bikin sehat. Karena sendi-sendi bergerak, menekan dan seterusnya itu kayak memijit. Sujud yang benar panjang, minimal 3 kali ucapan. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu sekitar 1 menit. Tapi kalau sub, ya sedetik. Sub, bangun. Kagak ngepek, darah belum turun, otak masih kosong. Begitu lama sujudnya. Maaf, bokongnya ke atas, bukan sama. Kalau sama, sujudnya sujud, maaf, guguk. Nih kayak begini nih. Sujud guguk. Ininya naik. Jidatnya nempel yang lama, ini darah akan turun. Ininya lu miring. Ya kalau kayak guguk, ini kan guguk. Itu sujud yang paling jelek, sujud
Ya itu lain. Kalau orang sakit nggak ada ceritanya, sesuai kemampuan. Bahkan juga nggak usah berdiri, duduk aja. Nggak bisa duduk, tiduran. Bisa tiduran, disolatin aja. Iya Bu, halo. Sujud yang lama, bacaan yang makanya tuh makninah. Ternyata itu ada namanya, nanti diklik ya di YouTube. Namanya adalah senam agronomis. Lupa namanya. Senam itu gerakan-gerakan sholat. Termasuk ini Bu, duduk di atau udah sujud. Kalau bener enak banget nih. Tuh neken sini nih. Kalau ibu kan begini. Yang masih kuat ya. Seperti ini. Ini maaf dudukin ini. Yang ini berdiri. Lalu kalau tahiyat akhir sama tinggal masukin kaki kiri. Nah ibu begini. Gak ada rasanya. Ya bener begini. Jadi terasa banget sininya ini terasa. Sekarang udah sakit. Dulu waktu muda kemana aja. Ya, ada lagi ibu-ibu yang santai banget duduknya begini. Yaelah. Kalau udah sakit ya begini nggak apa-apa, namanya udah sakit. Namanya udah tua. Dulu waktu muda. Kemana aja coy. Sekarang yuk sudah nggak bisa lurus berdirinya, ditopang sama tongkat. Terus duduk bisa berdiri, tapi waktu sujud kagak bisa, duduknya begini sujudnya. Ada. Kalau itu semampunya. Sekarang terasanya umur 40 ke atas terasa. Dan persiapan 40 itu berarti 40 tahun yang lalu. Kemana aja tuh. Ternyata untuk sehat butuh waktu yang panjang dan itu rutin. Ibadah bagus sehat. Insya. Ibadah bagus kaya. Insya. Ibadah bagus berkah. Ternyata yang mengantarkan hidup sehat adalah ati Allah wa ati Rasul. Taat pada Allah dan Rasul. Dan kemudian wa ulil amri minkum. Dan yang lainnya termasuk pola hidup tadi. Insya. Satu, sehat hidup kita. Sampai tua nggak ada pantangan makan. Yang penting makan tidak berlebihan. Udah saya kasih tahu ayatnya. Surah Al-A'raf ayat 31. Udah tahu ayat, udah pernah dibaca. Ya. Maka saya bahagia ini ibu-ibu datang masjid pakainya bagus-bagus. Udah mengamalkan ayat itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya bani Adam. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kulu wasrabu wa la tusrifu. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Allah. Udah ketemu? Al-A'raf 31. 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus ketika masuk masjid. Alhamdulillah bagus-bagus. Di rumah kagak tahu dah. Di rumah daster nggak apa-apa, tapi pakai daleman. Nah gerah. Saya nggak ngomong begitu. Di rumah pakai daster, nggak apa-apa. Daster yang panjang, pakai daleman. Jangan nggak pakai daleman. Pakai daleman, atas pakai daleman, bawah pakai daleman. Pakai celananya yang panjang, susah repot. Ya terserah ibu, ini kan saya menganjurkan.
Karena di sekitar ibu ada 2 malaikat dan juga ada korin. Iya Bu? Bu, selain ada 2 malaikat ada korin yang mendampingi jin yang mendampingi ibu kemana-mana ibu pergi. Ada. Halo? Tetap pakai pakaian yang bagus di rumah walaupun sederhana. Jilbab yang gampang dipakai, seret. Kalau keluar pakai dalam gak usah. Tetap pakai daleman biar gak olahraga. Ya Bu. Nah itu terserah itu mah. Makanlah dan minumlah, bahasa kitanya sesuka kamu, tapi batasi karena Allah tidak suka yang berlebihan. Jangan berlebihan, berarti artinya dibatasi. Rasulullah merintahkan makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Artinya yang sedang-sedang lapar banget jangan. Kapan itu Pak waktunya? Pas habis sholat duhur makan. Pagi setelah bangun tidur namanya breakfast. Itu jam sehabis sholat subuh. Dan makan itu semua habis sholat. Habis sholat subuh sarapan. Habis makan duhur, habis makan siang habis sholat duhur. Malam habis sholat maghrib. Jangan sebelum isya, jangan sampai ibadah isya. Sebelum atau setelah maghrib. Semua makan waktunya terkait dengan sholat. Gimana Bu Naya yang jelas? Makan dulu baru sholat, kalau sudah terhidang makan. Bahkan sunnahnya makan dulu kalau sudah terhidang. Udah dihidangkan nih 11:30, apalagi zuhur, tapi udah dihidangkan, makan dulu. Supaya waktu sholat tidak mikir makan. Lapar itu mikir makan, jadinya resah terus. Oke, itu ibadah yang baik, istiqomah, maka nanti akan diantarkan hidupnya akan baik. Karena malaikat turun menjaga kita. Alhamdulillah, wa syukur, asik. Nanti untuk istiqomah di bulan depan, insya Allah bulan Oktober. Tanggal 10 November berangkat umroh. Cie. Mau ikut nggak? Ayo gratis ketemu di sana. Sehat, itu sehat ya. Yang kedua, kaya. Ya, kalau udah sehat, gampang jadi orang kaya. Gimana caranya itu Pak, Bu? Yang pertama adalah syukuri apapun yang sudah diterima. Dan terus bersyukur. Kenapa? Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Udah jelas itu aja. Jika kamu bersyukur Allah akan tambah. Jadi konsepnya itu dipraktekkan. Orang yang bersyukur pertama enggak ngeluh. Kenapa? Karena terima kasih Allah udah kasih. Lalu bagaimana mencukupkan? Bisa cukup. Cukupkan yang sudah ada. Biar namanya adalah qanaah. Setelah syukur lalu qanaah. Mencukupkan apa yang sudah Allah beri. 5.000 cukup, 10.000 apalagi. 15.000 bisa punya tabungan. Yang 10.000 aja bisa nabung, apalagi yang 15.000. Gimana caranya? Banyak cara, ibu punya bisa cara masing-masing. Kalau saya, contoh saya adalah dulu waktu mahasiswa, itu saya tiap berangkat kuliah itu puasa. Niat pertama sunnah, yang kedua ngirit. Ya Allah nggak ada ongkos, ya sudah saya puasa. Contohnya Rasulullah ketika pulang dari masjid,
Datang ke saya, Aisyah ada sarapan? Enggak ada Rasulullah. Ya sudah saya puasa saja. Rasulullah niat puasanya saat begitu nggak ada sarapan. Kalau kita nggak boleh, niatnya harus dari sejak malam. Besok mau puasa niatnya dari malam. Kalau Rasulullah karena nggak ada makan pagi-pagi dan belum minum sejak subuh, maka niat puasa. Karena itu waktu selama kuliah itu, waktu itu agar bisa bayar kuliah di semester berikutnya, ngumpulin duit. Caranya gimana? Caranya salah satunya adalah dengan mengerjakan puasa sunnah saat berangkat kuliah itu puasa. Atau puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Kebetulan kalau kuliah itu ada 2 hari libur. Atau sehari libur setiap minggunya. Jadi Senin masuk, Selasa masuk libur, nanti libur hari Rebo. Kamis, Jumat masuk. Biasanya ada libur sehari. Dan kuliahnya jam 8, jam 10 sampai jam 12, nanti jam 13 sampai jam 13. Tiga sesi biasanya. Nah kayak begitu, maka kalau di kampus puasa kan gak mikir makan, ke masjid aja cukup. Zikir kalau lapar zikir ngantuk, udah hilang haus dan laparnya. Tapi tetap lapar dan haus. Kenapa? Hilang karena lagi puasa. Walaupun makan waktu itu cuma 250 rupiah. 250 ribu. Enggak pakai ribu. 250 rupiah. Pakai tahu sama tempe sama sayur udah cukup. Banyakin sambal sama kuah. Kalau makan Padang 500 rupiah. Itu pakai telur dan pakai sayur sama kuah sama sambal. Kan gratis. Pak, beli nasi Padang. Telur berapa? Telur waktu itu 100. Terus sayurnya gratis, kuahnya gratis, sambalnya gratis. Ya udah Pak, nasi sama kuah dan sayur aja. Ketelen enak, pakai kuah aja juga. Ya. Kalau waktu itu yang penting kenyang. Tapi dengan puasa maka disaring. Oke Bu. Syukur lalu qanaah. Setelah qanaah ngapain? Bu, bersabar dari semua ujian. Apa Bu? Bersabar dari semua ujian. Orang yang sudah syukur lalu qanaah, bersabar dari semua ujian, maka dijamin hidupnya kaya. Dijamin hidupnya kaya. Kaya bukan banyak duitnya, tapi kaya selalu cukup atas apa yang mau beri. Selalu istighna'uhu 'anil nas. Dia cukup dan gak butuh pada manusia. Walaupun ibu nih masa tua begini sulit, gak butuh anak-anak. Biar anak-anak butuh orang tuanya. Bisa apa enggak? Bisa. Caranya bagaimana? Ibu kerjakan yang tadi itu. Bersyukur apa yang sudah ada, cukupkan dengan qanaah, lalu sabar hadapi banyak puasa. Makin sehat, karena puasa makin sehat. Sumu tasihu, puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Ulang Ibu, sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat. Jadi ini yang diabaikan. Dan terbukti ternyata orang yang mau di check up suruh puasa jam 10 malam sampai jam di mana diambil darahnya, diambil pipisnya. Jam 8 pagi, kalau ngambil jam 10 pagi. Jam 10 sampai jam 10 24 jam. Enggak makan, enggak minum. Nah kalau saya sekali niat aja. Apa namanya puasa. Dan kita dicek bagus banget. Loh kenapa kalau puasa kok bagus ya? Karena enggak ada asupan-asupan yang mengotori darah. Alhamdulillah wa syukur. Enggak ada gula masuk, enggak ada karbo masuk, enggak ada asam urat masuk ya kan? Nah disaring itu yang asli darahnya, sisa-sisa yang kemarin. Nah terpaksa kalau puasa setiap hari selama Ramadan seperti itulah.
bagusnya. Alhamdulillah, ditambah qiyam bangun malamnya, ibadah taraweh tiap malam nggak ketinggalan. Masya Allah luar biasa. Udah tuh syukuri yang sudah Allah beri, termasuk suami syukuri bu. Jangan ngambek, jangan marahan melulu sama suami. Udah punya suami mah dimarahin melulu, pada kabur tuh suami. Alhamdulillah punya suami. Sekarang kan baru terasa kalau tiada. Baru sekarang ngomong gitu. Dulu walaupun hitam, pendek, jelek, pesek, ada suami enak. Kemana bu? Ke stasiun. Mas siapa? Suami. Enak kan? Kalau sekarang kemana bu? Mas siapa? Nggak berani ngomong. Masih menutupi kejandaannya. Nah ternyata baru terasa kalau dia sudah tiada. Walaupun kayak gitu, ngangenin tidur berdua begitu, sekarang nggak ada, sendiri. Masak sendiri, makan sendiri, nyanyi deh. Masak sendiri, makan, tidur. Nah ternyata walaupun ngeselin suami tetap dibutuhkan. Ya enggak bu? Iya apa enggak? Yang ngomong yang berarti janda tuh. Ya. Yeah. Kalau yang diem aja belum ngerasain. Nah syukuri, kemudian qana'ain, terus sabarin. Karena itu yang mendorong orang itu akan jadi kaya. Yang ketiga, berkah. Hidup sehat, kaya, berkah. Apa itu berkah? Bertambah nilai kebaikannya. Ziyadatul khair. Walaupun ibu biasa aja, tapi anaknya kuliah semua, selesai semua. Nikah semua, punya rumah semua, punya semuanya. Itu berkah. Berbahagialah ibu punya anak-anak meninggalkan ibu karena sudah punya rumah sendiri. Senanglah punya anak-anak mau menikah dan menikah. Karena ada orang gak mau menikah. Kesalahan siapa gak mau menikah? Kesalahan dua-duanya. Kata anaknya nanti mah nikah kalau udah mandiri. Kata emaknya iyalah kamu kerja dulu. Nanti kalau calon suami juga udah punya pendapatan dulu. Punya kerja dulu baru bisa nikahin kamu. Itu yang salah. Sekarang ganti ya bu. Ganti. Anakku, Rasulullah itu mengajarkan pada kita. Cepatlah dengan 3 perkara. Apa tuh? Kalau ada yang meninggal, cepat bilang cepat ya bu. Kalau ada yang meninggal, kalau punya utang, kalau anak gadis udah ada calon suaminya, itu perintahnya. Jangan nunggu kamu kerja apa, di mana, gaji berapa. Enggak. Kalau sudah punya calon, udah ngajak kemana-mana jalan, nikahin. Walaupun cuma masak sayur pakai telur, undang tetangga depan, belakang, kiri, kanan cukup. Ajak mereka makan jadi saksi bahwa udah menikah. Wah nikah bang biaya mahal. Kata siapa? Gratis kalau nikah di KUA. Kalau nikah di rumah 600.000. Saya udah ngalami. Ini muka yang kedua nih bulan Desember. Yang saya undang cuma 10 orang di sini. Nggak pakai semua. Makasih 3 tahun lalu yang datang cuma 4 orang, 5 orang. Ya karena waktu itu jelang pandemi. Dan dibatasi karena jamaah saya banyak. Kalau diundang segini semuanya kagak cukup. Itu aja udah lebih 275 orang lebih, saya didenda 1 juta. Karena yang 75 ini anak yatim. Yang intinya sini yang apa namanya? Ibu Iis dan ibu saya baik. Ya udah Ustadz, ini saya yang biayai. Jadi membantu karena saya ngundang anak yatim. Kalau pesta itu harus ada anak yatim ya. Atau
antarkan makan yang paling bagus, ikut ke situ karena biar seimbang. Bun, tadi apa tadi saya ngomong apa? 3 yang harus cepat segera. Ulangi, 3 yang harus cepat dan segera. Apa tuh? 1. Kalau ada yang meninggal, bilang segeranya. Kalau ada yang meninggal, kalau punya utang, kalau anak sudah ada calon jodohnya, jelas? Gak usah nunggu nanti. Kesalahan ucapan orang tua nanti, akhirnya nanti sampai sekarang gak kawin-kawin. Kasihan udah 35 tahun belum nikah. Siapa yang mau? Laki-laki maunya juga perempuan yang, betul nggak Bu? Saya juga maunya yang muda, mau yang tua lagi. Sama dong alotnya. Cari yang empuk. Ya biar kalau daging yang baru disembelih kan jadi bagus. Nah itu ada dalam surah An-Nur ayat 32 ya. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu atau yang sudah mampu untuk menikah. Kemudian hamba sahayamu, orang yang kerja di rumah kita, yang di kantor yang kerja dengan orang jadi kantor sudah cukup umurnya, maka nikahkan dia. Kalau khawatir miskin, Allah mampukan kalian. Ya, Allah maha mampu, maha membuat bisa kaya. Jangan takut. Maka ulangi lagi ibu biar paham. Ya Bu. 3 yang harus cepat, segera. Yang pertama, kalau ada yang meninggal, segera kuburin. Kalau punya utang, segera lunasin. Kalau anak sudah ada calon jodohnya, segera nikahin. Beres apa enggak? Di situ enggak ada harus punya kaya dulu, enggak. Dan hukumnya ada 5. Pertama, hukum menikah wajib kalau sudah tidak bisa nahan. Wajib menikah kalau laki-laki perempuan yang sudah tidak bisa nahan. Ya, hukumnya wajib. Karena takut terjadi itu. Yang kedua, sunnah kalau laki-lakinya masih bisa nahan dengan puasa. Lalu belum punya pendapatan, bukan berarti gaji. Pokoknya dia punya pendapatan sekecil apapun, menikah. Dan itu sunnah hukumnya lebih baik menikah. Kalau laki-laki punya keinginan namun belum punya pendapatan bagus, maka dia sunnah menikah. Misalnya punya gaji paling cuma 3 juta. Belum menikah, nikahkan dia. Kenapa? 3 juta cukup. Nanti dua-duanya suruh puasa dan dibantu orang tuanya. Karena kalau udah menikah nanti Allah akan mampukan berdua. Insya Allah. 2 tuh sunnah. Yang ketiga makruh. Laki-lakinya masih nganggur. Perempuannya juga belum. Nah kalau yang ini makruh hukumnya. Lihat dulu kenapa. Terus saya tahu silsilahnya ini anak siapa bagaimana. Makruh dulu. Mengapa? Lebih baik stop tinggalkan dulu. Sambil pelajari, sambil mampu orang itu. Baru nanti kalau udah mampu naik yang kedua yaitu sunnah. Kalau udah gak bisa nahan naik yang pertama wajib. Nah yang mubah yang keempatnya. Yaitu boleh nikah boleh tidak. Kalau anak ini gak punya kemauan. Juga belum punya calon. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja menikah. Boleh-boleh saja gak menikah. Ya kalau dia gak punya kemauan. Karena ada laki-laki yang dingin. Perempuan yang dingin ya Bu ya. Ngeliat laki gak tertarik. Ngeliat perempuan gak tertarik. Lo dingin ya udah mubah. Lo boleh nikah boleh tidak. Nah yang kelima haram menikah. Haram ini berarti laki-lakinya perangainya buruk. Perampok. Atau mungkin dia ketahuan mabuk. Dan sudah ketahuan jelek jahat di masyarakat. Atau dia impoten. Udah tahu gak punya kemampuan, gak punya gairah. Kenapa dinikahin? Menyiksa perempuannya nanti.
Karena perempuan juga punya libido yang ingin pengen bergairah dengan itu, karena salah satu tujuan adalah menikah itu menyalurkan hasrat biologis. Ulangi Bu ya, salah satu tujuan menikah adalah melampiaskan hasrat biologis, atau bahasa bagusnya menyalurkan hasrat biologis, menyalurkan itunya. Nah kalau nggak disalurin nanti ngelamun terus, maka dia haram menikah kalau pertama enggak punya kemampuan finansial, enggak punya kemampuan itu seksualnya, enggak punya kemampuan lagi finansial, enggak kemampuan seksual, yaitu dia enggak punya hasrat. Yang ketiganya secara medis dia tidak punya keturunan, di stempel mandul. Mandul, kalau bahasa Jawanya gabuk, spermanya lemah, perempuannya nggak ada telur, diangkat rahim dua-duanya, ya sudah nggak punya anak, maka haram menikah. Tetapi kalau calon suaminya mau, yang penting saya punya istri, nggak apa-apa. Jadi nanti nggak punya anak, bisa adopsi, bisa mengambil anak ponakannya, tetangganya, diasuh, hanya mengasuh, bukan mengangkat anak. Atau mengambil anak orang lain, diangkat anak sebagai anak angkat, bukan anak dianggap anak kandungnya. Tetap sertifikatnya adalah anak Bapak A, ikut di kita. Maka berkah itu artinya bertambah nilai kebaikannya. Insya bisa apa enggak? Bisa. Setiap kebaikan akan bertambah kebaikan jika ibu melaksanakan kebaikan. Lagi. Ulangi ya, setiap kebaikan akan menjadi kebaikan kalau ibu melaksanakan kebaikan lagi. Maka akan bertambah kebaikan, itulah berkah. Saya yakin semua hidupnya berkah. Kenapa? Sampai hari ini ibu hidupnya baik-baik saja, enak-enak saja. Apa aja yang dibutuhkan bisa, alhamdulillah. Sekarang ngomong bisa sama-sama, coba bisa. Bisa. Hidup sehat, kaya berkah insya Allah. Yakin? Bilang bisa. Bisa aja udah. Hidup kaya, sehat, kaya dan berkah insya Allah. Yakin? Allah yang bikin? Saya saksinya. Bisa. 3 kali. Bisa. Tangan jempol ke depan, ke atas, ke depan. Ya. Jempol ke depan. Bisa. Kiri. Bisa. Dua-duanya. Saya saksinya. Yang komprak. Saya saksinya. Ulangi penutup nih ya. Ini afirmasi untuk ibu-ibu. Hidup makin sehat, makin kaya, makin berkah insya Allah. Yakin? Allah yang bikin? Saya saksinya. 3 kali. Biar semungut. Gitu dong, biar semungut. Ibu insya Allah hidupnya sehat, kaya, berkah di masa tua ya insya Allah. Yakin? Allah yang bikin? Saya saksinya. Alhamdulillah. Tadi uraiannya itu kurang lebih Allah yang Maha Tahu. Kalau ada kebaikan kebenarannya datang dari Allah. Kalau ada kesulitan kesalahannya karena nafsu kebodohan saya. Semoga manfaat. Mari kita doa. Enggak ada yang nanya kan? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali ikram. Ya Allah ya Rahman, ya Allah Rahim irhamna, ya Allah ya Salam salimna, ya Allah ya Ghaffar ighfir lana, ya Allah ya Tawwab tub alaina. Ya Allah ampuni segenap dosa saya, dosa kami semua ya Allah. Dosa yang kami sengaja, tidak sengaja, yang besar, yang kecil, semuanya ampuni ya Allah. Jauhkan kami dari malapetaka, bahaya, musibah, fitnah. Hindarkan kami ya Allah dari penyakit-penyakit berat yang tak sanggup memikulnya ya Allah.
Ya Allah di masa tua kami sehatkan selalu ya Allah. Mudahkan urusan kami hingga kaya terus ya Allah. Cukup terus ya Allah. Dan wahai Rabb kami jadikan hidup kami berkah hingga kematian kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halan thayyiban mubaraka wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rizki yang luas, yang banyak, yang baik, yang berkah, serta amal diterima ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu cintamu, mencintai orang yang mencintaimu, dan mencintai amal-amal yang dapat mendekatkan pada cintamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya alamin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, dan tangan diangkat. Gerakan kiri kanan katakan dadah.